Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Di materi ke-20 ini kita akan berbagi materi tentang cara menjadi pribadi yang dewasa. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Menjadi dewasa bukan berarti menjadi tua, karena nyatanya dewasanya seseorang tidak ditentukan oleh usia mereka. Buktinya kita sering melihat ada anak umur belasan tahun yang sudah mampu bersikap dewasa. Sementara ada juga orang tua berusia lebih dari 40 tahun yang malah bersikap tidak dewasa dan kekanak-kanakan. Kedewasaan sendiri merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan pola pikir dalam bertindak atau merespon sesuatu. Menjadi dewasa tandanya siap untuk menghadapi segenap persoalan dengan kepala yang dingin serta bijak. Menjadi dewasa juga berkomitmen untuk hidup lebih baik dan lebih matang dari kemarin. Menjadi dewasa tentu saja membawa banyak dampak, baik bagi diri sendiri dan juga orang sekitar. Pasalnya kedewasaan dibutuhkan oleh semua orang karena bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Sayangnya, masih ada saja yang sulit bersikap dewasa karena banyak hal, seperti tidak terbiasa, tidak pernah dirundung atau tertimpa masalah, selalu dibela atau dibenarkan oleh orang lain dan selalu mendapatkan pertolongan dari orang terdekat, seperti teman atau orang tua yang menyebabkan kita tidak bisa berkembang dan tidak memiliki waktu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, berikut ini ada beberapa cara bagaimana menjadi pribadi yang lebih dewasa dibandingkan diri kita yang sekarang. Apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, hadapi masalah. Hal pertama yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih dewasa yaitu menghadapi masalah. Setiap orang pasti akan merasa stres atau depresi ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah. Namun perlu diingat, semakin kita gentle atau berani dalam menghadapi masalah, maka akan ada hal yang bisa kita tuai dan hal tersebut tentu menambah pengalaman dan juga kedewasaan kita. Tak penting apakah masalah tersebut besar ataupun kecil, namun teori dan proses kita menghadapi masalahnya yang akan sangat utama. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi mandiri. Kita ingin dewasa, namun banyak hal yang masih dilakukan orang tua. Sudah tentu dengan melakukan hal tersebut berulang-ulang tidak akan membantu kita menjadi lebih dewasa. Coba lakukan apapun mulai dari sekarang. Belajarlah dan jangan takut melakukan sesuatu yang dianggap salah, karena menjadi mandiri sudah tentu butuh proses. Bagi mereka yang belum dewasa, menjadi mandiri dianggap beban dan juga hal menakutkan. Selanjutnya yang ketiga, ambil keputusan sendiri. Tidak bisa mengambil keputusan merupakan hal yang paling membahayakan dalam hidup. Padahal kita sejak kecil sudah harus bisa menentukan pilihan dan keputusan sendiri. Ingin makan apa, ingin warna pakaian apa, dan sebagainya. Semua pilihan akan semakin rumit seiring berjalan usia kita atau pengalaman kita. Jika ingin dewasa, maka tanggung jawab dan pilih keputusan sendiri. Hal ini akan membantu kita berpikir lebih panjang dan tidak terpaku pada hari ini saja. Selanjutnya yang keempat, introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan hal yang paling sulit dilakukan oleh banyak orang, meskipun teorinya mudah. Kita sudah menjadi orang dewasa, belum tentu kita bisa melakukan introspeksi diri dan bersikap dewasa. Poin ini bernilai besar jika kita bisa melakukannya, maka cara kita untuk menjadi dewasa sudah sangat tepat. Kemudian yang kelima, sering diskusi terbuka. Melakukan diskusi dapat membantu kita untuk membuka pikiran dan bertukar pengalaman. Dengan diskusi juga kita bisa tahu apa yang orang lain pikirkan dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain.
Cara ini bisa membawa diri kita menjadi lebih baik, bahkan tak jarang lebih bersyukur. Mendengar orang lain juga bisa membawa diri kita menjadi lebih dewasa dan juga bijaksana. Selanjutnya yang keenam, ubah kebiasaan buruk. Sadar atau tidak, kebiasaan buruk bisa membawa kemunduran sikap dan kepribadian kita. Kebiasaan memang sulit diubah karena sudah sering dilakukan dan sudah menjadi hal yang dilakukan tanpa disadari. Namun dengan mencoba mengubah kebiasaan buruk kita, memutuskan untuk memiliki hidup lebih baik. Secara tak langsung kita juga berubah diri menjadi lebih dewasa karena sudah mengetahui mana hal yang buruk dan mana hal yang tidak. Yang ketujuh, kurangi mengeluh. Mengeluh bukanlah sifat mereka yang dewasa. Mereka yang dewasa akan memanfaatkan waktu dengan baik dan mengeluh bukanlah hal yang bermanfaat. Sangat wajar jika sebagian orang merasa lelah dan jenuh sehingga mereka mengeluhkannya. Namun dalam hal ini mereka yang masih kekanak-kanakan seringkali mengeluhkan hal yang kecil dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Karena mengeluh saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang kita miliki. Cobalah untuk mengurangi keluhan dan lakukan hal lain yang bisa membantu merefresh otak kita tanpa harus stres karena permasalahan kita. Yang kedelapan, tentukan prioritas. Menentukan prioritas hidup kita bukanlah hal yang sulit, namun hal tersebut sulit dilakukan bagi mereka yang masih ingin bersenang-senang layaknya anak-anak. Hal ini yang membuat seseorang menjadi tidak dewasa dan menyebabkan mereka hanya menghabiskan waktu yang sia-sia. Jika ingin menjadi lebih dewasa, cobalah tentukan prioritas dan jangan buang waktu kita dengan sembarangan. Manfaatkan sebisa mungkin apa yang ingin kita capai dan targetkan, sehingga waktu tidak berlalu dengan percuma. Meskipun hal kecil, jika kita sudah memiliki target dan menentukan prioritas dalam waktu terdekat, hal ini sudah bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya yang kesembilan, peduli pada orang lain. Sifat yang paling utama dimiliki oleh mereka yang tidak ingin dewasa atau tidak pernah dewasa adalah karena sifat egois dan tidak peduli akan orang lain. Mereka cenderung egois dan merasa ingin seperti anak-anak yang diperhatikan dan tidak ingin mengetahui masalah sekitar ataupun orang lain. Walaupun masalah tersebut memiliki hubungan dengan mereka, tetap saja orang yang tidak dewasa memilih untuk menyingkir. Jika ingin lebih dewasa, cobalah untuk peduli pada orang lain. Selanjutnya yang ke-10, terima kritik dan saran. Menerima kritik dan saran bisa membawa perubahan besar dalam diri kita. Tidak hanya sebagai orang yang lebih dewasa, namun jauh dari itu, bahkan kita bisa menjadi bijak. Kritik dan saran layaknya obat yang mungkin jika ditelan akan pahit, namun jika bisa dilewati dengan baik, kita akan lebih baik. Sehingga kritik dan saran mungkin gebrakan besar jika ingin berubah ke arah yang lebih baik, salah satunya menjadi pribadi yang dewasa. Selanjutnya yang ke-11, atur jadwal dengan benar. Mengatur jadwal yang benar bisa membawa kita menjadi lebih dewasa. Apa hubungannya? Tentu ada hubungannya. Orang yang dewasa tak ingin membuang waktu dan merencanakan segala hal dengan matang seperti halnya mengatur jadwal. Meskipun nantinya mungkin akan berbeda dengan planning atau rencana, namun tetap saja kita harus membuat perencanaan yang matang agar tidak sia-sia. Mengatur jadwal tertentu tidak akan dilakukan oleh mereka yang hidupnya sesuka hati layaknya anak-anak. Selanjutnya yang ke-12, memanfaatkan waktu luang. Orang dewasa tidak akan membuang waktu dengan sia-sia. Membuang waktu bukan berarti kita tidak boleh berlibur atau berwisata, namun lebih kepada mengarahkan hal dengan jelas dan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat dan jelas. Apalagi jika bisa menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-13, carilah panutan. Mencari panutan mungkin bisa membawa kita ke arah yang lebih dewasa, di mana panutan merupakan orang yang kita kagumi dan kita ikuti. Tentu saja panutan yang seperti apa dulu yang bisa membawa kita ke arah lebih dewasa. Jika idola kita adalah orang yang memang pantas untuk dikagumi,
Rasanya tak masalah menjadikan mereka panutan dan memotivasi diri kita menjadi seperti mereka dan bersikap lebih baik lagi. Yang ke-14, realistis dan membedakan hal benar dan salah. Kita tidak bisa membedakan mana hal benar atau salah, ataupun tidak bisa membedakan mana realistis atau imajinasi. Jika kita ingin menjadi lebih dewasa, buka mata kita dan pikirkan kita agar bisa melihat dengan jernih dan tidak subjektif. Mereka yang dewasa berlaku adil dan berusaha berpandangan seobjektif mungkin. Selanjutnya, yang ke-15, jaga sopan dan santun. Menjaga sopan santun merupakan cara untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kenapa bisa? Anak-anak mungkin belum tahu bagaimana bersikap sopan, maka mereka harus diajarkan dan diingatkan sejak kecil. Namun apa jadinya jika mereka sudah dewasa secara usia, namun tak juga mengerti akan sopan santun? Tentu saja hal ini berdampak pada hal lainnya termasuk cara berpikir yang tetap kekanak-kanakan. Sopan santun adalah salah satu bentuk pendewasaan diri dengan menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini juga sama dengan menerapkan etika yang benar pada diri kita agar nantinya terbiasa menjadi lebih baik. Hal positif seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang berpikir jauh ke depan. Demikian tadi beberapa tips atau cara untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.